Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbedaan antara kita dan orang musyrik adalah imamah di atas kofiah. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Hadis ini memberikan beberapa ilmu kepada kita. Yang pertama, kesunahan memakai imamah. Imamah itu apa? Imamah itu adalah ma yaluffu wa yudawwar ala ra's, yang dilipat dan diputar pada kepala. Itu namanya imamah, ya, yang dilipat atau dan diputar di kepala, itu adalah imamah. Kenapa dinamakan dengan imamah? Amma ya ummu, artinya itu merata. Imamah dinamakan dengan imamah karena ta'ummu dhamar-as, menyeluruh, merata kepada bagian besar kepala. Jadi hampir menutupi seluruh kepala. Lah tentunya imamah ini macam-macam cara pemakaiannya, tergantung yang make. Mau make model apa. Lah disunahkan memakai imamah siapapun, khususnya ketika mau sholat. Bukan berarti memakai imamah terus, tahlilan imaman, walimah imaman, enggak. Ya. Yang sehari-hari memakai imamah itu tentunya orang-orang yang berilmu, orang yang memiliki ilmu, orang yang memiliki faham dalam agama, maka dianjurkan, disunahkan bagi dia untuk memakai selalu. Apalagi kalau dia sudah menikah dan sudah mengajar. Nah, tapi kalau belum mengajar, masih belajar, mereka disunahkan kapan? Kalau sholat. Sholat disunahkan memakai imamah. Mau sholat sendiri atau sholat berjamaah disunahkan memakai imamah. Kenapa kok disunahkan memakai imamah? Karena imamah ini adalah hiasan, keindahan. Lah ketika kita mau menghadap seseorang yang kita muliakan, yang kita hormati, pasti kita menghadapnya dengan apa? Dengan keindahan, pakaian yang harum, rapi, bersih, dan yang lain sebagainya. Kita menghadap. Lah sholat kita menghadap Allah. Kita pakai kofiah, pakai takwo, pakai sarung atau pakai gamis, indah. Lebih indah lagi ditambah dengan imamah, dengan serban, ya. Sunnah. Untuk apa? Menambah keindahan. Sebagaimana di dalam hadis disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah, bagus, dan mencintai yang indah dan yang bagus. Lah untuk yang memakai sehari-hari ini juga memiliki batas. Bukan make imamah sakarepe dhewe, ukurannya semaunya dia, tidak, ada aturannya. Kalau Umar itu memberikan aturan untuk pelajar, apalagi belum mengajar, belum menikah, itu 5 hasta. 5 hasta. Nah, 5 hasta itu kalau dipakai imamah semisal Umar itu mungkin 3 tingkat, ya, 3 tingkat. Tapi kalau sudah mengajar, sudah menikah, itu sampai 7 hasta. Nah, nanti bisa sampai 10 hasta. Nah, diatur. Lah yang masih 5 hasta itu mereka diperkenankan memakai kapan? Ya, hari Jumat.
Jumatan, atau di momen-momen tertentu yang acaranya itu tahunan, itu dianjurkan untuk memakai imamah. Selebihnya tidak. Ini sunnah bagi siapapun. Tapi untuk acara-acara atau yang lain sebagainya, ini tentu khusus untuk belajar. Oh, saya belajar, ya, belajar metu mlebu kanan, metu kiri, duduk belajar itu ngrungokno. Atau juga dinamakan nguping. Karena apa? Menemben wis lali kok. Apa yang dibahas kemarin? Lupa. Yang dibahas hari Ahad kemarin apa? Nggak tahu. Lah ini namanya bukan belajar, nguping. Nguping. Lah belajar itu apa yang didengarkan, diingat, dipakai, diamalkan. Ini namanya belajar. Lah disunahkan. Lah kesunahan di dalam memakai ini bukan hanya sekedar memakai imamah, tapi harus dianjurkan untuk memakai kofiah. Jadi kofiah baru imamah. Kenapa? Untuk membedakan antara muslimin dan orang-orang musyrik. Nah, kalau di Indonesia ketahuan misalnya beda jauh. Tapi kalau di Arab hampir sama, mereka pakaiannya hampir sama, nggak ada bedanya. Yang ke masjid sama yang nggak ke masjid podo, yo gamisan. Nyebut Allah ya Allah juga. Makanya kadang kalau orang nggak ngerti, dianggap yang di Arab itu semuanya Islam. Nah, di Syria ya, itu banyak yang Nasoro. Lah mereka menyebut Allah ya Allah, nama memang bahasanya. Kalau di Indonesia kan beda. Kalau orang Islam Allah, kalau orang non Muslim Allah. Tapi kalau di sana sama Allah. Mereka ketika buat lagu ya Allah Allah juga nyebutnya. Tapi bukan Islam. Lah orang yang nggak ngerti, itu orang Islam kok gini loh, orang Arab loh, orang nggak ngerti. Ya. Itu bukan Islam itu. Sebagian mereka itu bukan Islam. Ya ada yang Islam, tapi sebagian mereka bukan Islam. Lah pakainya sama. Lah untuk membedakannya apa? Membedakannya kalau memakai imamah kofiaono. Jadi kofian baru imaman. Kalau mereka enggak, cukup imaman tambah kofiah. Imaman tambah kofiah. Tapi kita dianjurkan untuk membedakan dengan mereka, yaitu memakai kofiah baru imaman. Kenapa kok memakai kofiah dulu baru imamah? Nggak imamah langsung aja. Nah, karena kalau imamah tanpa kofiah, ini kalau wudhu butuh ngelepas. Karena imamahnya tanpa kofiah, mereka itu memutarkan di seluruhnya ini. Lah kalau wudhu ngelepas. Nah, lah kalau wudhu ngelepas, kalau untuk orang Islam itu kurang layak, kurang pantas. Karena apa? Karena dalam wudhu itu kan wajib mengusap kepala, ya, mengusap kepala. Lah ketika kita memakai imamah, bisa kita mengusap kepala tanpa melepas imamah. Cukup buka sedikit, Hah? Buka sedikit, kita basahi sini, kemudian kita lanjutkan di imamah. Ngusapnya kita lanjutkan di imamah. Nah, cara yang afdal dalam mengusap kepala itu kan gini. Ibu jari dipelepes. Jari-jari ini di sini semua. Kanan kiri ya. Jalan bareng dari depan ke belakang. Nah. Lah kalau rambutnya pendek, cukup sekali. Set, wis cukup. Nggak pakai balik ke depan. Tapi kalau rambutnya panjang, butuh ke belakang, kemudian ke depan. Baru dihitung 1, dan dilakukan seperti itu sampai 3 kali. Nah, lah kalau pakai imamah bisa, tapi kalau pakai imamah yang pakai kofiah bisa seperti itu. Jadi diangkat sedikit, kemudian dibasuh ini, kena rambutnya, terus ke imamah ke belakang. Tapi kalau tanpa kofiah nggak bisa, mau nggak mau ngelepas, mau tidak mau ngelepas.
Tapi ada perbedaan. Ya. Ada perbedaan. Apakah boleh? Ada yang mengatakan boleh. Pakai imamah tanpa kopiah boleh. Ya. Menyerupai orang kafir, orang musyrik boleh. Ada yang mengatakan khilaful aula atau makruh. Khilaful aula atau makruh. Afdalnya kopiah baru imamah. Lah, ini diantara yang diajarkan oleh Rasulullah untuk kita selalu membedakan diri dalam berpakaian, bersikap dari orang-orang musyrik. Banyak yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang memang kita diajarkan untuk tidak sama, selalu berbeda. Nah, orang musyrik punya seperti ini, atau orang-orang kafir punya kebiasaan seperti ini. Di Islam ada. Tapi Rasulullah menambahi supaya berbeda dengan orang-orang kafir.